satu orang lah untuk siapkan kita dengan doa biar pelajaran kita berjalan dengan lancar. Satu orang untuk pimpin doanya. Ambil sikap untuk berdoa. Teman-teman dan ibu guru, marilah persiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dan izinkan rasa berdoa menurut ajaran agama Katolik. Dari Bapa dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni salah pada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, yang kedua akan bawakan pelajaran hari ini itu pelajaran prakarya di kelas 9B, itu tentang materinya tentang bagaimana kita mengenali jenis, sifat, karakter, dan teknik dalam pengolahan bahan bambu, rotan, dan kayu. Oke, sebelum kita escape dulu ya, supaya kita tetap semangat. Ayo, berdiri semuanya dulu, berdiri. Kita escape dulu biar kita semangat. Oke, di escape-nya di sini teman, di sana teman. Yang satu orang yang pimpinnya dulu. sini teman 3. Sini teman, di sana teman, mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada musuh, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dan tolong dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dan tolong dengan teman. Oke, silakan duduk. Semangat? Semangat! Oke, sebelum masuk materi kita harus semangat. Di materi ini kita akan pelajari hanya 2 tujuan, yaitu yang pertama kita harus memahami tentang jenis dari rotan, kayu, dan bambu. Yang kedua, kita harus memahami tentang karakteristik dari rotan, kayu, dan bambu. Oke, ada berapa tujuan? 2. Tujuan yang pertama memahami tentang Jenis dari rotan, kayu, dan bambu. sedangkan yang kedua memahami tentang karakteristik Dari rotan, kayu, dan bambu. Di sekitar kita punya lingkungan masyarakat. Pasti kita akan tahu apa itu rotan, apa itu kayu, apa itu bambu. Tahu rotan? Tahu. Tahu kayu? Tahu. Bambu? Tahu. Oke. Kalau kayu itu apa sih? Jangan tahu ya. Kayu. Kita harus memahami. Kita kan harus memahami kayu. Oh, kayu itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Kayu itu apa? Siapa yang bisa? Kayu, bambu, rotan, jauh saja. Jauh saja apa yang kamu ketahui. Bagian batang atau cabang? Ayo. Iya. Bagian batang atau cabang? Yang apa? Yang menurut si Tasya, bagian batang atau cabang? Iya. Kayu juga bagian batang atau cabang? Otomatis bagian batang atau cabang yang keras. Tepuk tangan dulu untuk Tasya. Itu merupakan kayu.
bambu. Bambu bisa buat kursi tidak? Bisa. Selain kursi, yang kamu ketahui. Selain itu, meja juga bisa terbuat dari bambu. Itu merupakan bagaimana cara kita memahami tentang jenis dari rotan, kayu, dan bambu. Sekarang oke, sebelumnya itu Ibu mau jelaskan dulu berbagai macam tentang kayu, berbagai macam tentang rotan, berbagai jenis tentang bambu. Kalau untuk kayu itu yang kita ketahui itu yang pertama yang Ibu ketahui bahwa kayu merbau. Pernah dengar kayu merbau? Belum ya? Pernah, cuma tidak tahu jenis kayu merbau itu seperti apa. Kayu merbau itu berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Papua. Itu kayu merbau. Kedua, kayu cendana. Pernah lihat kayu cendana? Pernah. Iya. Kayu cendana adalah ciri khas yang memiliki kayu yang paling keras yang bisa kita dibuatkan meja tadi yang Ibu sudah jelaskan. Begitu juga dengan rotan. Oke, rotan juga memiliki berbagai macam rotan, yaitu rotan semambu, rotan duyung. Rotan semambu ini di daerah yang paling kering, sedangkan rotan semambu ini digolongkan rotan kecil di beberapa daerah. Oke, materinya bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa? Bisa. Kalau bisa, bagaimana kalau kita bentuk kelompok? Ya, kelompoknya ini cukup 3 kelompok saja. Ayo bentuk kelompoknya. Tiga kelompok ya. 1 kelompok, 2 kelompok, 3-nya mana? 3-nya di belakang, oke. 3 kelompok, Ibu kasih soal dulu. Soal yang pertama, jenis bahan keras apa? Yang digunakan sebagai bahan kerajinan. Cukup 1 orang saja yang catat. Kan dalam kelompok pasti ada moderator, Membaca. dan menulis. Ya, sudah? Jenis bahan keras apa saja yang digunakan sebagai bahan kerajinan? 2. Apa saja kah? Fungsi produk kerajinan yang dihasilkan. Apa sajakah fungsi produk kerajinan yang dihasilkan? Sedangkan nomor 3, bagaimana proses pembuatan produk kerajinan tersebut? Sudah? Apa sajakah proses pembuatan produk kerajinan itu? Oke, sekarang kerja. Ibu kasih waktu hanya saja ya. Dari 3 kelompok cukup 2 kelompok yang presentasinya di depan. Ayo cepat mulai kerja sekarang.
cepat. Ayo. Oke, sudah? Sudah? Sudah kelompok 1? Kelompok 2? 3? Rekrutasinya cukup kelompok 1 dengan kelompok 2 ya, 2 kelompok. Mengingat dengan waktu. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Berhubungan kelompok 1 sudah. Kelompok 1 bisa maju. Di depan saja ya. Dalam berdiskusi pasti ada moderator, penulis dengan pembaca. Berarti yang otomatis yang bekerja keras di sini adalah moderator. Oke, kita dengarkan sama-sama dulu ya. Dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Tidak panjang singkatan, saya serahkan langsung kepada teman. Oke, dengarkan sama-sama. Nomor 1, jenis bahan keras apa yang digunakan bahan kerajinan, yaitu kayu, rotan, dan bambu. Nomor 2, apa saja fungsi produk kerajinan yang dihasilkan, yaitu kayu bisa membuat meja, rotan bisa membuat kipas, bambu bisa membuat kursi anyar. Nomor 3, bagaimana proses pembuatan produk kerajinan itu, yaitu kayu disensor dan dipahat. Yang kedua, rotan dilengkung dan dibentuk sesuai rancangan. Yang ketiga, bambu dipotong, dibelah, dan dianyam. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah kelompok
dari kelompok apakah kelompok lain ingin bertanya atas Pas dengan jawaban yang mereka ampatkan itu? Pas. Pas? Pas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. baik, sekian dan terima kasih. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Ada? Ada pertanyaan? Ataukah memiliki jawaban yang sama? Tidak. Kalau memang tidak ada memiliki jawaban yang sama, otomatis ada pertanyaan. Ada perbedaan. Dari kelompok 1 sudah memaparkan bahwa nomor yang pertama, nomor 1 jenis bahan apa saja, yaitu kayu, rotan dengan bambu. Ya, yang keduanya itu tentang fungsi. Yang ketiganya tentang proses pembuatannya dari bambu, rotan dan kayu. Sudah dijelaskan. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Tidak? Oke, kalau tidak ada berarti kita tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 ada perbedaan dengan kelompok 1. Jadi kelompok 2 diberikan waktu untuk memaparkan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 kalau memang tidak ada perbedaan berarti ada pertanyaan sebenarnya ya. Agak cepat. Cukup 2 orang saja moderator, nanti dia promosi di situ saja. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami mewakili dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Tanpa perlu berpanjang kata, saya langsung serahkan kepada kita. Nomor 1, jenis bahan keras. Nomor 1, jenis bahan keras apa yang digunakan sebagai bahan kerajinan, yaitu rotan, bambu, kayu, dan tempurung kelapa. Nomor 2, apa sajakah fungsi produk kerajinan yang dihasilkan? Kerajinan yang dihasilkan dari kayu adalah lemari. Fungsi lemari untuk menyimpan pakaian. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan produk kerajinan tersebut? Pertama-tama memilih kayu yang keras dan kuat. Yang kedua, membuat pola bentuk lemari. Yang ketiga, setelah itu mewarnai sesuai dengan keinginan sendiri. Oke. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Tepuk tangan dulu. Itulah hasil diskusi kelompok 2. Dalam arti di sini antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 2 ini menjelaskan lagi fungsi lemarinya untuk melepas pakaian, fungsi rotan ketika sudah jadi untuk apa gitu. Itu kelompok 2. Ayo silakan moderator kelompok 2 lanjutkan. Kelompok 2 Apakah ada pertanyaan? Jika ada, kami akan membuka sesi pertanyaan dengan 1 pertanyaan. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 ingin membuang 1 pertanyaan untuk memberi 1 pertanyaan untuk kelompok 2. Ya, dari kelompok 1 ingin 2 pertanyaan, 1 pertanyaan saja sesuai permintaan dari kelompok 2. Ayo, pertanyaannya. Apa nama kayu yang digunakan membuat lemari? Apa nama kayu yang digunakan untuk membuat lemari? Kan tadi dijelaskan tentang pembuatan lemari. Oke. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya, mencoba ya. Mencoba untuk menjawab. Nama
Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah kelompok 1 terima? Bagaimana kelompok 1 terima dengan jawaban dari yang dipertanyakan? Jawabannya itu mereka mencoba bahwa kayu yang untuk membuat lemari adalah kayu cendana. Bagaimana kelompok 1? Pas. Pas. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan dari kelompok 3 mungkin? Satu pertanyaan lagi? Dibuka atau? Silakan. Silakan kepada moderator. Kami akan menutup sesi pertanyaan. Iya. Oke, karena permintaan ibu tadi hanya cukup 2 kelompok saja ya, untuk mendapatkan hasil diskusi. Jawabannya dari kelompok 1 dengan kelompok 2 sebenarnya searah. Cuman perbedaannya itu di kelompok 2 lebih terperinci, artinya dia lebih menjelaskan pada fungsinya. Contoh seperti kayu. Kayu dibuat untuk menyimpan seperti lemari, untuk menyimpan pakaian dan sebagainya. Dan begitu juga kelompok 3 yang ibu harapkan sama jawabannya atau sama punya pengetahuan atau penjelasannya itu sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2. Bahwa dari apa yang kita diskusi ini, dari 3 soal ini, dari ketiga soal ini ibu bisa merangkumkan ya, bahwa dari jenis-jenis rotan, jenis-jenis kayu, jenis-jenis bambu itu bisa dipergunakan dalam kita kehidupan.